Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Video kali ini mungkin video ringan aja sih. Gue pengen sharing aja pengalaman gue upgrade VGA card PC gue yang bisa dibilang punya spesifikasi yang kentang lah, serba nanggung gitu. Dan gue juga nanti bakalan nunjukin performa main gamenya kayak gimana. Yang pasti sih gue harap lebih meningkat dari yang sebelumnya. Oke, jadi sambil unboxing VGA cardnya sambil gua sharing lah ya. Jadi sesuai sama judul, gua mau upgrade VGA card PC gua yang sebelumnya itu gua pakainya GeForce GT 1030 2GB DDR5 dari mereknya itu Colorful. Dan sekarang mau upgrade ke GeForce GTX 1650 4GB DDR6 masih dari merek atau brand yang sama, yaitu Colorful juga. Gue dapet VGA card ini di salah satu marketplace dengan harga 2,3 jutaan. Alasan kenapa ambil Colorful sebenarnya simple aja sih, karena dari segi harga udah yang paling murah dari beberapa brand lain, dan yang punya gue ini adalah Colorful GTX 1650 EX 4GB DDR6, yang mana udah ada backplate-nya, karena ada lagi yang satu lagi itu tipenya yang NB kalau nggak salah, bukan EX. Nah yang NB itu kalau gue lihat-lihat review di YouTube luar sih belum ada backplate-nya. Jadinya masih tanpa backplate gitulah. Dan lagi VGA dari brand-brand lain di range harga 2,3 sampai 2,5 jutaan itu setahu gue modelnya belum ada backplate-nya semua. Dan harga segini juga kebanyakan itu gue dapatnya yang versi DDR5 bukan yang DDR6. Terus juga merek Colorful ini gue udah riset sih kalau ini bukan merek sembarangan ya. Jadi ini mereknya lumayan bagus lah. Bisa bersaing sama merek Gigabyte ataupun merek dari MSI. Gak tahu sih, kalau ada backplate-nya gini gue ngerasa lebih kerasa kokoh dan premium aja gitu VGA card-nya. Jadi di video kali ini gue sih mau nge-share aja gimana sih performa dari VGA card Colorful GeForce GTX 1650 4GB DDR6 kalau disatuin sama spek PC gue yang lumayan kentang lah. Dan sebelum ada yang nanya spek PC gue, berikut ini adalah speknya yang masih pakai VGA lama ya. Buat prosesornya, gue masih pakai Intel Pentium G4560 3,5 GHz generasi ke-7 udah Kaby Lake dan masih pakai stok coolernya. Untuk soketnya itu LGA 1151. Motherboardnya Gigabyte GA H110M DS2 yang Rev 1.0. Terus RAM-nya itu Crucial Ballistic Sport 8GB DDR4 2400 masih single channel. Terus SSD Cleve Neo N500 240GB HDD Seagate 500GB SATA 3. VGA sebelumnya seperti yang udah gue sebutin tadi, Colorful GeForce GT 1030 2GB DDR5. Dan untuk power supply-nya gue pakai dari Be Quiet. Sistem power 8 400 watt dan udah bersertifikasi 80+. Gue nge-build PC ini 2 tahun yang lalu itu habis sekitar 5 jutaan lah. Waktu itu emang lagi gila-gilaan banget sih harga komponen PC. Spek PC lengkap bakal gue taruh di kolom deskripsi di bawah ya, kali aja masih belum jelas. So, jadi sekarang gue mau langsung pasang aja VGA card-nya ini ke PC gue. Jadi di PC gue ini sekarang posisinya udah kosong, gak ada VGA card-nya karena udah gue jual juga yang GeForce GT 1030 itu, dan langsung aja ke proses pemasangannya. Beda sama GeForce GT 1030 gue yang dulu, yang mana nggak butuh power tambahan lagi. Nah, kalau di GTX 1650 ini butuh power 1x8 pin PCIe konektor. Ini kalau dari brand Colorful dan sesuai sama tipe VGA card yang gue punya ini ya. Kalau misalnya merek atau brandnya lain, ya bisa beda lah. Contohnya itu kayak ada VGA yang cuma butuh power itu 1x6 pin PCIe konektor aja.
Oke, jadi sekarang VGA-nya udah kepasang dan sekarang gue bakalan ngecek spesifikasinya kayak gimana. Nah, jadi di sini gue pakai softwarenya itu Tech Power Up GPU Z buat ngeliat spesifikasinya. Ya, kurang lebih kayak ginilah spesifikasinya. GTX 1650, sub-vendornya colorful, memory size 4GB dan tipenya itu GDDR6 128 bit. Terus untuk shaders atau setahu gue ini CUDA cores-nya di 896, DirectX 12, default clock di 1410 MHz dan boost clock 1710 MHz. Dan untuk teknologinya belum support ray tracing tentu aja ya, karena lagi-lagi setahu gue ray tracing itu cuma ada di RTX series. Terus kalau melihat ke bagian sensor di posisi idle, nggak ngapa-ngapain, nggak main game, cuma buka satu browser Chrome aja, suhunya ini aman banget, stabil di angka 36 derajat, dan fan speednya juga cuma 46%. So, sekarang gue mau langsung coba aja beberapa game yang gue punya dan kadang juga gue mainin ya. Untuk yang pertama itu ada game GTA 5. Untuk game GTA 5 ini gue coba jalanin benchmark dari gamenya dulu dengan resolusi di 1080p. Dan untuk settingan grafiknya itu kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri aja. Dan berikut ini proses benchmarknya. Masih dengan setting yang sama, gue coba mainin dan FPS yang didapat itu bisa kalian lihat sendiri aja lah ya angkanya. Kalau mau dapetin lebih tinggi di 60 FPS-nya mungkin ya harus turunin beberapa settingnya lagi. Lanjut, game kedua yang gue coba adalah Fall Guys. Main di 1080p juga, dan buat setting grafisnya itu kayak gini, bisa kalian lihat aja. Fall Guys ini dapat FPS-nya cukup stabil di 75 fps karena gue nyalain VSync dan monitor gue itu udah 75 Hz juga. Game ketiga FIFA 21, buat settingnya gue main di resolusi 1080p, settingnya di medium, MSAA optionsnya di off, terus FPS-nya gue pilih di no limit. Gue udah coba settingan high sebelumnya, cuma kurang stabil FPS-nya kalau sambil record, makanya di sini gue turunin settingnya ke medium. FPS ada di sekitaran 60-70an FPS pas lagi main, cuma terdapat penurunan FPS pas ketika replay. Terakhir, game Euro Truck Simulator 2. Gua coba main di 1080p lagi dan settingnya pakai preset yang simple, yang di high.
Gameplaynya dapat FPS yang cukup tinggi. Kalau kamera dari dalam mobil ada di angka 60-70an fps, dan kalau kameranya dari luar itu bisa dapat 100 fps ke atas. Terus kalau misalnya ke daerah perkotaan yang rada rame, cukup menurun juga fps-nya. Intinya sih segini udah playable banget kalau bagi gua ya. Ya mungkin gameplaynya ini nggak kelihatan mulus banget lah ya, karena gua render videonya ini di 24 fps. Kalian cukup perhatiin aja angka fps-nya di monitor gua, dan itu fps yang sebenarnya didapat sama game-game yang tadi gua mainin. Kerasa mulus banget kok sebenarnya. Jadi VGA card Colorful GeForce GTX 1650 ini tetap kompatibel ya sama prosesor kentang gua, Intel Pentium G4560. Jujur aja sih awalnya gua takut bottleneck, cuma ya sebelum beli juga sebenarnya gua udah riset juga sih, bisa atau enggak Pentium G4560 ini digabungin sama GTX 1650. Dan setelah gue coba sendiri, ternyata beneran bisa. Terus kalau dari apa yang gue rasain sih, performa gamingnya itu bener-bener meningkat dari yang sebelumnya. Biasanya kalau di GeForce GT 1030 sebelumnya itu, gue main game rata-rata di setting low medium, dan di resolusi 1080p juga kadang masih suka drop banget fps-nya. Jadi ya kadang harus turunin resolusi ke 720p supaya dapat FPS yang lebih playable. Kalau bagi gue sih main di setting grafik medium dan resolusi 1080p aja udah cukup sih. Yang penting pas main gamenya itu lancar. Kalaupun mau main di setting high atau very high juga sebenarnya bisa-bisa aja sih. Asalkan prosesornya ya udah diganti ke generasi yang lebih baru lah. Ya mungkin kapan-kapan lah gue upgrade lagi motherboard sama prosesor gue. Oke, mungkin segitu dulu aja video sharing gua kali ini. Semoga kedepannya ada budgetnya lagi ya buat upgrade nih PC atau bahkan ngerakit PC baru. Pokoknya nanti bakalan gua share lagi lah di sini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.